Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, puja-puji kita hadirkan dalam tutur ucap yang keluar dari hati dan pikiran kita dengan tulus. Dialah zat yang pantas menyandang puja dan puji yang sesungguhnya. Dengan limpahan taufik, inayah dan ma'unah darinya jualah kita bisa kesempatan hadir pada saat ini mengawali pagi dengan salat subuh berjamaah. Dan insyaallah kita akan teruskan dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Salam dan selawat semoga dilimpahkan kepada teladan kita semua, kecintaan kita semua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Para jemaah yang dirahmati Allah, insyaallah ke depan kita akan kaji tafsir Al-Quran. Saya sengaja memilihkan ayatnya kajian tafsir surat Al-A'raf. Jadi nanti para jemaah bisa terus mengikuti, bahkan sebelum kajian ini mungkin bisa membaca sebelumnya ayat-ayat yang terkait dengan apa yang kita akan kaji. Karena direncanakan kita ini insyaallah akan berjalan rutin pekan ketiga dan pekan pertama ini. Ya, kita mulai di pekan ketiga sekarang ini, ahad ketiga. Kajian kita ini dipedomani oleh beberapa kitab tafsir, tapi yang ada di hadapan kita ini sementara saya pakai kitab Dirasat Qur'aniyah Qabasun min Nuril Qur'anil Karim, ya, yaitu kitab yang ditulis oleh Imam Asy-Syaikh Ali As-Sabuni. Satu Dirasat Qur'aniyah, jadi kajian tentang Al-Quran, ya, yang terdapat di dalam sementara ini kita akan batasi, yaitu surat Al-A'raf. Jadi kita akan coba ya supaya saya juga beda dengan tempat yang lain gitu. Saya juga mungkin ada kajian-kajian, maka pada kesempatan ini saya coba mengajak kita mengkaji tafsir surat Al-A'raf ini, ya, dari awal, jadi dari bawah. Kita akan lihat tentang ini surat Al-A'raf, ya, surat yang ke-7 di dalam Al-Quran. Kita baca ayatnya paling tidak 3 ayat terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim shad. Ya, yang ingin lihat Al-Qur'an silakan dibuka, ya. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika haraj. فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Ya. Surat Al-A'raf ini minas suwaril makkiyah. Jadi disebutkan minas suwaril makkiyah at-tawilah. Jadi di antara surat-surat yang turun di Mekah tapi surat yang panjang. Kalau surat Al-Baqarah suratnya panjang tapi diturunkan di Madinah. Ya. Surat Al-A'raf ini diturunkan masih di Mekah. Jadi surat ini turun dalam masih masa-masa perjuangan dakwah di awal-awal dari dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya awwalu suratin uridat lit-tafsil fi qasasil anbiya al-kiram. Dia adalah surat yang pertama yang menampilkan tentang kisah para nabi yang mulia yang ditampilkan agak lebih rinci. Jadi kalau surat sebelumnya secara tertib nuzulnya Al-Quran, surat Al-A'raf ini sebelumnya adalah surat Shad.
Ya, surat yang ke-38 itu surat Shad, itu yang diturunkan Allah sebelum surat Al-A'raf ini. Itu menceritakan tentang kisah para nabi tapi tidak mendetail. Nah, di surat ini agak lebih detail. Walaupun bukan detail yang luas karena Al-Qur'an di ayat-ayat yang lain saling melengkapi tentang kisah para nabi. Wa muhimmatuha kasairi suwar al-makkiyah. Pokok pikiran yang utama dalam surat-surat Al-A'raf ini, dalam surat Al-A'raf ini itu sebagaimana surat-surat yang turun di Mekah. Ya. Yaitu taqriru usulid dakwah al-islamiyah. Ya. Hal-hal yang terkait dengan pokok-pokok dakwah Islam. Ini. Min tauhidillahi jalla wa ala. Termasuk di dalamnya adalah termasuk di dalamnya adalah kajian tauhid, ya, Allah azza wa jalla, wal i'tiqad bil ba'thi wal jazaa. Ya, juga kajian tentang i'tiqad atau keyakinan terhadap hari berbangkit, hari pembalasan. Wa taqrirul wahyi wan nubuwah, dan juga kajian yang terkait dengan persoalan wahyu, persoalan kenabian. Nah, ini yang ada di dalam surat Al-A'raf. Ya. Fa'uridat hadhihi surah al-karimah fi matla'iha lil Qur'an al-'azim mu'jizah Muhammad al-Khalidah. Dan surat yang mulia, surat Al-A'raf ini, ya, nanti dalam kajian kita akan temukan banyak menunjukkan dengan sangat jelas tentang mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang berupa Al-Qur'an ini. Jadi kan kalau mukjizat yang lain-lain dengan bentuk sesuatu yang luar biasa, yang mudah terlihat langsung oleh indera manusia, seperti Nabi Musa tongkatnya berubah menjadi ular, Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan penyakit, ya, bisa menyembuhkan orang-orang yang punya penyakit menahun, bahkan pernah sekali kejadian menghidupkan orang yang sudah wafat, ya. Nah, itu langsung terlihat, ya. Nah, untuk mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah mukjizat al-khalidah, mukjizat yang kekal karena dia keberadaannya ada sejak zaman beliau, ya, sampai kepada zaman nanti kita di hari kiamat. Makanya disebut mukjizat al-khalidah. Mukjizatnya adalah Al-Qur'an. Nah, salah satu ciri mukjizat Al-Qur'an pada diri Rasulullah SAW itu akan kita lihat tergambar pada kajian surat Al-A'raf ini. Wa ayatul bahirah. Ayat-ayat surat Al-A'raf ini ayat-ayat yang mendalam, ya. Adalah ala nubuwatihi wa sidqihi alaihi salam. Kajian surat Al-A'raf ini, ya, surat Al-A'raf ini akan mengantarkan kita kepada hal yang menunjukkan kenabian beliau yang tidak terbantahkan dan kebenaran ajaran beliau. Jadi keberadaan beliau sebagai nabi, kebenaran dakwah beliau yang tidak terbantahkan itu akan ada kita dapati dalam surat Al-A'raf ini. Wa qarrarat anna hadzal Qur'an huwa ni'mah al-'uzma minar rahman lil bashariyah jum'ah. Dan memang sudah demikian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an adalah kenikmatan yang paling besar yang dihadirkan, dilimpahkan oleh Allah kepada kita umat manusia seluruhnya. Jadi Al-Qur'an memang Allah turunkan untuk menjadi kenikmatan yang besar, ya, berupa nikmat yang besar. Itulah Al-Qur'an karena dia adalah hudan, petunjuk buat kita semua manusia. Kalau kita baca di dalam Al-Qur'an di awal-awal surat Al-Baqarah disebutkan Al-Qur'an adalah hudan lil muttaqin, ya. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, ya. Bukan berarti Al-Qur'an hanyalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Pengertiannya adalah Al-Qur'an itu mampu dijadikan sesuatu yang bisa memberikan rambu-rambu jalan menuju jalan kebenaran bagi mereka yang bertakwa. Namun pada dasarnya Allah menurunkan Al-Qur'an untuk
manfaat bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 185. Itu kalau kita di bulan Ramadan biasanya mengkaji ayat ini. Bunyinya, yang mau dibuka silahkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dia merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Jadi tidak disebutkan untuk orang Arab, untuk orang Asia, untuk orang Afrika, untuk orang-orang tertentu, tetapi untuk manusia. Nah, manusia siapa? Nah, ternyata manusianya yang mestinya menerima Al-Quran ini, yang mampu menjadikan Al-Quran sesuatu yang memberikan manfaat bagi kehidupannya adalah mereka-mereka yang bertakwa. Ya. Siapa yang bertakwa itu? Yang bertakwa itu diterangkan tuh dalam surah Al-Baqarah. Ya. Nanti kita singgung sedikit walaupun kita tidak mengkaji surah Al-Baqarah secara khusus. Ya. Lalu kemudian disebutkan di sini fa'alaihim an yastamsikuna fa'alaihim an yastamsiku bitawjihatihi wa irsyadatihi. Maka bagi manusia semuanya hendaknya seluruhnya mestinya tahu Al-Quran adalah petunjuk bagi mereka, ya. Itu berpegang teguh kepada arahan-arahan, ya, kepada petunjuk-petunjuk yang disampaikan di dalam Al-Quran ini. Liyafuzu bisa'adatid darain, supaya mereka berhasil mencapai kebahagiaan di dua tempat ini, yaitu dunia dan akhirat. Jadi kalau kita mau selamat, mau bahagia dunia akhirat, maka hidup itu harus mengikuti petunjuk Al-Quran. Nah, salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah menurut Imam Ali radhiyallahu anhu wal amal bit tanzil. Jadi beliau menyampaikan ciri orang bertakwa itu yang bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk yang bermanfaat bagi kehidupannya itu ada 4 menurut beliau. Salah satunya adalah al-amal minat wal amal bit tanzil. Ya, kalau boleh saya sebutkan sedikit ya. Yang pertama, al-khaufu minal jalil. Semakin bertumbuhnya rasa takut kepada Allah, itulah ciri orang bertakwa. Semakin dia ngaji, semakin dia sholat, semakin dia beribadah, semakin membuat dirinya lebih takut kepada Allah. Yang kedua ini wal amalu bin tanzil. Amal perbuatannya itu selalu diupayakan berdasarkan petunjuk. Jadi kalau orang sana bilang what to do, what not to do, apa yang kita akan lakukan, apa yang tidak kita akan lakukan, pilihan-pilihan itu didasari oleh petunjuk Al-Quran, bukan semata-mata oleh pikiran kita, apalagi syahwat kita. Karena kalau pikiran syahwat, apalagi tidak dikontrol oleh akal pikiran, maka pasti merusak. Sebagaimana syahwat pada diri hewan yang tidak dikendalikan oleh akal pikiran mereka. Dan buat kita bukan hanya akal pikiran yang mengendalikan, lebih dari itu adalah wahyu dari langit, petunjuk Allah yang memberikan masukan-masukan kepada alam pikiran kita yang nanti akan bisa mengontrol syahwat kita. Belum lagi dalam bentuk ibadah-ibadah lain yang memang kita juga diajar untuk mengendalikan syahwat. Dalam hal ini ibadah puasa. Jadi untuk mencapai kebahagiaan itu di dua tempat ini itulah Al-Quran diturunkan. Ya, sekedar tahu saja. Yang ketiga, yang keempat ini buat catatan aja. Yang ketiga itu wal qanaatu bil qalil, merasa cukup dengan apa yang sedikit. Dan yang keempat wal isti'dadu liyaumir rahim, memiliki persiapan-persiapan hidup kita ini punya bekal untuk hari ketika kita ditarhil. Ditarhil itu percaya tidak percaya tentang kiamat, kita sampai kiamat. Itu artinya. Kalau orang yang bekerja di Arab Saudi itu tahu itu arti tarhil. Tarhil itu artinya mereka ekstradisi, apa dipaksa keluar. Apa sih istilahnya? Kalau orang sudah overstay itu ya lebih dari izin 3 dideportasi. Itu artinya tarhil dalam bahasa Arab. Tarhil. Dideportasi itu kan senang tidak senang, suka tidak suka, siap tidak siap, bawa baju yang ada di tangan atau tidak, masuk penjara dulu, kemudian dia dipulangkan dengan paksa. Nah, itulah pengertian liyaumit tarhil. Ya, orang yang bertakwa punya persiapan untuk menghadapi hari mereka diusir dari dunia ini oleh Allah. Itu begitu. Jadi yang percaya nggak percaya tetap aja terusir. Nah, itu nantinya demikian.
Itu ciri orang bertakwa. Tapi kita sedang tidak mengkaji itu, sedang melihat surat Al-A'raf ini. Nah, sekarang kita lihat ayatnya. Alif Lam Mim Shad. Ini adalah ayat yang dimulai dengan al-huruf al-muqatta'ah namanya. Huruf-huruf yang terpotong. Dan memang Al-Qur'an itu dimulai setelah Al-Fatihah ya. Itu surat Al-Baqarah. Ini adalah al-huruf al-muqatta'ah. Huruf-huruf yang terpotong. Yang huruf-huruf ini itu sedemikian rupa menjadi secara tidak langsung bantahan kepada orang-orang kufar Quraisy yang pandai membuat syair-syair, pandai membuat kata-kata mutiara, tapi terkadang hanya sekedar bunyi yang indah saja. Ya, kayak kita pantun saja, tapi makna tidak ada, makna kurang atau jauh. Nah, Al-Quran ini seolah menantang mereka dari huruf-huruf yang sama yang biasa mereka dialogkan, yang biasa mereka jadikan puisi, yang biasa mereka jadikan pantun, syair dan semacamnya itu, ternyata juga bisa mengandung makna yang luar biasa untuk menjadi petunjuk bagi kehidupan umat manusia ini. Nah, itulah al-huruf al-muqatta'ah namanya. Para ulama menjelaskan di dalam Al-Quran ini dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas ini terdapat al-huruf al-muqatta'ah itu hanya 14. Jadi tidak semua huruf hijaiyah, tidak semua. Ya, 28 atau 29 huruf hijaiyah itu tidak semuanya, tapi hanya 14 huruf yang ada. Jadi alif lam mim shad, alif lam mim, alif lam ra, ha mim misalnya, ya. Qaf, ada yasin, ada toha, ada kaf, ha, ya, ain, shad. Nah itu semuanya ada 14 huruf. Oleh para ulama tafsir disusun menjadi sebuah susunan kata yang juga punya makna luar biasa. Perhatikan baik-baik. Ya, bunyinya menurut para ulama itu adalah nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Ini 14 huruf. Perhatikan ya. Nassun itu 2 huruf. Huruf nun, huruf shad. Hakimun, ha, kaf, ya, mim. Sudah 6 huruf. Hakimun. Qati'un, qaf, alif, ya, ta, ain. 4 huruf. Udah berapa? 10 ya. Qati'un. Lahu 2 huruf, lam dan ha, sirrun, sin dan ra. Itu enggak ada yang sama 14 huruf itu. Ya. Enggak ada yang berulang maksudnya. Nah, itu yang ada dalam Al-Qur'an, huruf-huruf muqatta'ah itu terdiri dari 14 huruf ini. Nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Ya, kalau orang yang kaji tafsir itu biasanya jadi hafal itu karena juga punya makna. Maknanya adalah nassun, nas. Ini adalah nas, teks. Tunjuk ya, teks tertulis, teks yang dibuat oleh Allah, kalamullah. Hakimun, hakim dari dia, dari zat yang maha bijaksana, zat yang maha adil, hakim, dialah Allah. Ya. Qati'un, qati' itu artinya yang pasti, yang tetap, enggak berubah-ubah. Ya. Enggak hari ini bilang A, besok bilang B gitu, mencelak-mencelak gitu. Istilahnya di surat Al-Baqarah bilang begitu, di surat yang lain bilangnya yang lain. Itu enggak ada. Semua arah petunjuknya sama. Tidak ada yang bertentangan. Ya. Itu namanya qati'. Dia betul-betul pasti begitu adanya, tidak ada yang yang bertentangan satu sama lain antara ayat satu dan ayat yang lain. Kalaupun ada, hanya pikiran kita yang belum nyampe. Kita melihat kayaknya bertentangan, padahal tidak sama sekali. Lahu itu baginya, maksudnya bagi Al-Quran itu sirrun, penuh rahasia. Sirrun adalah rahasia. Jadi itu luar biasa itu. Jadi kajian ini menurut para ulama al-huruf al-muqatta'ah adalah tergabung dalam kata nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Baik, berikutnya kita akan lihat terjemahan ayat ini. Allah awali dengan kata kitabun unzila ilaika, sebuah kitab telah diturunkan. Jadi unzila itu sedang berlangsung, diturunkan ini artinya sudah
dalam bentuk petunjuk yang sudah setiap saat Allah turunkan melalui malaikat Jibril, ya. Termasuk surat Al-A'raf ini. Karena sebelum surat Al-A'raf ini udah beberapa surat turun itu banyak, Pak. Udah surat Al-Alaq, udah surat Al-Qalam, udah surat Al-Muzammil, surat Al-Mudaththir, ya. Surat-surat yang lain sampai surat-surat pendek juga, nah, baru sampai kepada surat Al-A'raf ini. Di Al-A'raf ini belum lagi Nabi hijrah. Jadi dia diturunkan ini Al-A'raf di Mekah dan sebelum Nabi hijrah. Karena memang pendapat para ulama tafsir itu ada dua. Ada yang menyebut surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di Mekah. Ada yang menyebut surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi meskipun turunnya di Mekah, tapi kalau sudah Nabi hijrah, maka bukan lagi surat Makkiyah. Seperti surat An-Nasr. Nah, itu tidak lagi disebut surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Ya, karena dia diturunkan sesudah Nabi hijrah, ya. Meskipun sebagian masih tetap karena turunnya di Mekah maka Makkiyah. Nah, itu dasar pendapat para ulama tentang Makkiyah. Kemudian disebutkan di sini kitabun unzila ilaika, sebuah kitab telah diturunkan kepada engkau. Nah, ini memang khatabnya Nabi langsung, yang diajak ngomong ini Nabi langsung. Fala yakun fi sadrika harajun minhu, maka janganlah ada fi sadrika, di dalam dirimu. Sadrika itu dalam dadamu. Sadr ini tempatnya qalbu, tempatnya hati, ya. Tapi dia di bagian luarnya, ya. Kalau dalam konteks makanya godaan setan itu disebutnya dalam Al-Quran alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menggoda manusia, membisikkan kejahatan kepada manusia di dada mereka. Karena setan itu nggak bisa sampai menggoda manusia ke dalam hatinya sebetulnya, ke bagian luar bungkusnya hati, yaitu sudur. Jadi sudur ini bungkusnya hati. Nah, jangan sampai bungkusnya hatimu pun merasa sedih dengan sebab Al-Quran diturunkan ini. Jangan merasa susah, merasa sempit. Ini falas yakun fi sadrika haraj. Jadi jangan sampai ada rasa susah, ya. Kalau hati jelas, pasti orang yang beriman walaupun dia mengalami siksaan, walaupun dia mengalami penderitaan, tetap hatinya akan lapang. Dia nerima, kayak sahabat-sahabat Nabi berjuang dalam perang Badar, perang Uhud. Sahabat Nabi seperti Bilal bin Rabah, seperti Ammar bin Yasir disiksa pada awal-awal dakwah Nabi. Walaupun mengalami siksaan, tetap hatinya itu senang, lapang, tetap ada rasa syukur, ya. Memilih tauhid sebagai keyakinan baru mereka pada saat itu, ya. Itu tetap ada. Makanya bunyi ayat ini, fala yakun fi sadrika haraj. Jangan sampai di dalam dadamu itu ada rasa sempit minhu, daripada mengamalkan, memperjuangkan isi Al-Quran ini. Karena memang mengamalkan dan memperjuangkan isi Al-Quran itu ada konsekuensi yang berat, ya. Di dalam Al-Quran boleh saya minta mushaf satu, Pak? Ya, terima kasih. Di dalam Al-Quran, kalau Bapak mau lihat lagi, itu di surat Al-Insan, surat yang ke-76. Al-Insan, bahagian-bahagian akhir itu ada kalimat yang menarik, yang mengingatkan kita bahwa Al-Quran ini memang sesuatu yang tidak mudah, di satu sisi, tapi dia adalah sesuatu yang juga tidak boleh kita anggap dia beban dalam kehidupan ini. Surat yang ke-76 ya, surat Al-Insan, ya, disebut juga surat Al-Jahr, ayat 23. Ayat 23 bunyinya begini. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'an tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran ini sebagai sebuah kitab yang diturunkan terus-menerus sampai pada waktunya selesai, yaitu 23 tahun kurang lebih. Ya. Fasbir li hukmi rabbika, maka bersabarlah kepada apa-apa yang ada dari isi Al-Quran ini yang nantinya menjadi hukum
yang menjadi syariat yang mesti engkau tegakkan dalam kehidupan ini. Disuruh Nabi dari awal sudah bersabar. Fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman aw kafura. Dan kamu jangan sekali-kali mengikuti pandangan hidup orang lain itu, orang kafir itu, orang-orang kafir musyrik Mekah itu. Jangan ikuti mereka. Mereka adalah athiman, orang-orang yang berdosa. Kafura, mereka adalah orang-orang yang kafir. Jangan pernah sekali-kali ya berkompromi mengikuti sehinggalah jadi melakukan sesuatu dari pandangan hidup orang yang berdosa dan orang kafir. Mengetahui pandangan hidup orang kafir, memahami pandangan hidup orang kafir, dan membiarkan orang kafir menjalankan ibadahnya dengan cara ibadah mereka, itu tidak mengapa. Tetapi jangan sampai kita menjadikan pandangan mereka sebagai inspirasi untuk kita melakukan satu tindakan. Nah, itu yang tidak boleh. Gara-gara pandangan mereka, akhirnya kita melakukan ini. Padahal petunjuk Allah, kita harus jalannya ke kiri, atau jalannya ke kanan, atau jalannya lurus. Kita ambil jalan yang bertentangan dengan itu, misalnya. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, dan senantiasa berzikirlah, menyebut nama Allah yang banyak di waktu pagi dan petang. Jadi bekalnya sudah Allah berikan supaya kamu kuat jiwamu, sabar dalam menghadapi tantangan orang yang akan melawan isi Al-Quran ini. Ya, karena Al-Quran konsekuensinya nanti pasti akan ditolak oleh orang banyak. Kayak nabi-nabi dulu, kitab Taurat itu ditolak oleh orang banyak, umatnya Nabi Musa. Kitab Injil ditolak oleh kaumnya Nabi Isa alaihissalam, dan seterusnya. Semua para nabi tidak muncul kecuali dimusuhi kaumnya. Semua para nabi tidak menghadirkan kitab yang merupakan petunjuk kecuali mendapatkan pertentangan dari kaumnya, dari orang-orang yang awal di sekitar dakwahnya. Ini sunatullah. Kayak Nabi waktu pertama kali dapat wahyu, ya, menggigil ketakutan, minta zamiluni, selimuti aku. Bertemu dengan istrinya Khadijah, lalu dapat masukan Khadijah dari sang paman namanya Waraqah bin Naufal, seorang yang masih beragama Nasrani waktu itu menerangkan, ini yang kayak gini ini kayak yang pernah dulu dapat Nabi Isa, Nabi Musa, nabi-nabi terdahulu. Kasih tahu sama suamimu, dia harus kuat hatinya dan jiwanya. Sebentar lagi banyak orang yang tidak senang sama dia. Sudah digitukan oleh Waraqah bin Naufal. Sebentar lagi dia akan banyak musuhnya. Bukan katakan banyak pengikutnya, padahal juga yang ikut juga banyak, ya. Tapi yang memusuhi ini disebutkan, yang memusuhi itu bukan apa-apa, untuk menjadi dirinya lebih siap, jiwanya lebih siap. Ya. Yang ikut juga kalau dibilang yang mengikut pasti banyak, ya itu dia akan menghadapi ke depan itu senang-senang aja gitu hatinya. Padahal ada tantangan. Makanya disebutkan itu. Dan dalam Al-Quran ini tadi ini yang kita baca ini disuruh kuatkan hatimu dengan banyak menyebut nama Allah di waktu pagi, di waktu petang, berzikir. Kayak kita ini Pak, kalau kita ingin membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam arti yang sebenarnya, kita melihat situasi kondisi sosial kehidupan kita ini yang sering geleng-geleng kepala dan prihatin, maka obatnya adalah banyak berzikir di pagi dan petang. Kayak kita sekarang ini kita ngaji, kita baca Quran, kita baca kalimat-kalimat thayyibah, itu juga tidak mengapa, ya, baca zikir yang zikir pagi, zikir petang, itu untuk menguatkan jiwa, untuk menguatkan hati kita ini. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Bahkan di waktu malam hendaklah kalian banyak sujud, bertasbih, mensucikan Allah, itu sudah disuruh. Jadi Nabi dan para sahabat, ya, ketika Allah menurunkan Al-Quran ini sudah disiapkan dirinya secara mental. Kalian harus siap. Salah satu persiapannya adalah rajin bangun malam. Kalau kalian ingin berdakwah, kalian ingin menyampaikan kebenaran, kamu harus rajin bangun malam. Jangan habiskan malam hanya untuk istirahat tidur semata. Bukan nggak boleh kita tidur, boleh. Tapi kalau kalian adalah rijal dakwah, orang-orang yang bergerak dalam bidang dakwah ini, ingin memperbaiki kehidupan umat, maka jangan habiskan waktumu sepanjang malam hanya untuk tidur. Harus ada bangunnya, ya. Bertasbih kepada Allah di malam yang panjang itu. Inna haula yuhibbuna al-ajila. Sesungguhnya orang-orang kafir itu
mereka adalah orang-orang yang hanya memperhatikan hidup dunia ini semata. Hari ini itulah kehidupan mereka. Jadi tujuan mereka, pandangan hidup mereka hanya mementingkan kepada bagaimana sukses untuk hidup di dunia ini. Bagaimana caranya dia jadi orang yang kaya, orang yang punya rumah lebih dari satu, orang yang punya kendaraan, orang yang punya anak jadi dokter, jadi insinyur, jadi ini, jadi itu. Pikirannya adalah dunia, supaya punya itu, ukurannya itu. Nah, kata Allah sudah dikasih tahu itu orang-orang kafir kayak begitu itu modelnya. Dunia adalah untuk dunianya, bukan kayak kita orang beriman. Nah, dunia maslahatul akhirah. Dunia itu adalah ladang bagi kehidupan kita yang nantinya akan kita mengalami kekal di akhirat. Artinya kita mencari dunia ini setelah dunia dalam genggaman, karena kita memiliki dunia itu, kita punya kekuasaan, kita punya harta, kita punya kelebihan, kita punya kepandaian, kita punya segala macam keunggulan-keunggulan dari manusia, dari orang-orang yang lain, tapi kita gunakan semuanya itu untuk menjadi sebab ya yang membahagiakan kita nanti di kampung akhirat. Tidak ada dunia yang kita ambil kecuali yang memberikan implikasi bagi kebahagiaan hidup di akhirat. Wa yadaruna wara'ahum yauman tsaqila. Mereka orang kafir itu adalah orang yang memang lupa terhadap hari yang berat, hari kiamat yang berat itu mereka memang enggak peduli. Kalau kita tidak, Pak. Kita orang beriman ini percaya bahwa setelah kita wafat kita enggak begitu saja selesai hidup ini. Setelah wafat kita hanya diistirahatkan sebentar di sebuah tempat namanya alam barzakh. Setelah selesai dunia ini kiamat, semua manusia dimatikan pada mulanya, semua habis, lalu kemudian semua manusia itu kembali akan dibangkitkan. Nah, saat itulah kita punya pertanggungjawaban. Nah, itu bagi kita orang beriman punya itu. Kalau mereka orang kafir enggak. In hiya illa hayatuna dunya. Namutu fiha wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak lain bukan hidup itu adalah yang di dunia ini saat ini saja. Kita hidup, kita mati, setelah itu selesai. Enggak ada yang membuat kita mati kecuali waktu. Waktunya mati selesai. Makanya banyak orang yang hanya percaya dunia itu berani bunuh diri karena anggapannya kalau selesai bunuh diri selesai urusan kehidupannya. Kalau buat kita enggak, bunuh diri malah jadi sesuatu yang menakutkan, nantinya akan ditanya kenapa engkau bunuh diri. Ya, itu sampai seperti itu. Baik, itu yang di dalam surat Al-Insan tadi ya. Karena kita lihat ayat demi ayat. Jadi intinya ketika Allah menyebutkan litundira bihi fala yakun fi sadrika harajun minhu, jangan sampai hatimu ya, walaupun pengertian di sini adalah dada ya, dadamu merasa sempit dengan sebab engkau menegakkan Al-Qur'an. Litundira bihi, memang Al-Qur'an itu adalah untuk menjadi peringatan bagi orang ya. Wa dzikra lil mu'minin, dan menjadi pembelajaran yang bernilai bagi orang-orang mukmin. Al-Qur'an ini istimewa, menjadi inspirasi, menjadi ilham, menjadi petunjuk kuat bagi orang-orang beriman untuk mengembangkan kehidupannya di dunia ini, untuk menjadi mereka yang umat-umat yang beradab, berperadaban, berkemajuan. Itu adalah dari Al-Quran ini. Bayangkan Pak, ini satu contoh saja. Di surat ini Al-An'am ya, ayat 120 berapa ya, sebentar. Di surat Al-An'am ayat 125. Di ayat ini ya, silakan kalau ada yang mau buka surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 125 ya. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rijza 'alal ladzina la yu'minun. Maka barang siapa yang Allah menghendaki memberikan hidayah kepada orang itu, Allah akan bukakan dadanya menerima Islam dengan senang hati. Jadi kita Pak, kalau kita ngaji begini, Bapak jemaah semua merasakan
ketenangan batin, kenyamanan, malah merasa enak habis ngaji. Itu tandanya Allah sedang ingin berikan hidayah buat kita. Ya. Sebaliknya, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan. Kalau ada orang Allah inginkan kepadanya kesesatan, artinya maksudnya orang ini lebih cenderung menikmati hidup yang menyesatkan dirinya sendiri, ya. Maka Allah jadikan dadanya itu sempit. Kalau ngaji itu malah menjadi sesek. Kok ngomongin gue mulu gitu saya, ngomongin saya terus gitu, ngomongin bangsa kita melulu, ngomongin itu. Ada orang yang kalau ngaji itu begitu, karena Al-Quran itu memberikan arahan yang akhirnya sampai juga ke titik itu. Jadi dadanya sempit, nggak enak, gelisah. Itu Al-Quran itu kayak gitu Pak. Jadi kayak ini air, ya. Kalau orang Betawi bilangnya begini. Saya sebetulnya juga orang Betawi Pak, orang Jakarta juga. Cuma dialog saya udah kayak bukan orang Betawi aja, karena guru-guru saya banyak orang Sumatera, ya. Guru-guru saya itu yang saya belajar orang Sumatera Barat. Jadi saya asli Betawi sebenarnya, itu dari Senayan dulu. Baik, saya kembalikan. Air itu katanya, itu kalau kita sehat, kalau apa nggak ada apapun di dalam badan ini, kita mandi, itu malah menyegarkan. Kita kalau mandi pagi dari itu sebelum subuh kita mandi, malah enak. Tapi kalau Bapak kita punya luka sedikit aja, ada goresan, ada apa, kena air, perih. Jadi yang membuat orang perih itu kan ada luka. Jadi kalau orang ngaji itu gelisah, itu kan ada luka di hatinya itu, yang memang dia harus sembuhkan. Kalau sudah sembuh, insya Allah dia akan nikmati lagi itu dengan baik. Nah, yang menarik di ayat ini, orang yang dadanya sempit itu diumpamakan seperti orang yang naik ke atas. Ini banyak ayat ini. Ka'annama yas'adu fis sama. Orang yang sempit, yang gelisah hatinya kalau ngaji ini, kalau ingin dapat petunjuk dari Allah, malah dia merasa susah, merasa nggak nyaman. Itu diibaratkan dadanya sempit seperti orang naik ke atas. Ternyata akhirnya ini Pak, mengilhami umat manusia, orang yang berpikir profesional ke depan, itu tahu bahwa di atas itu dengan di bawah unsur udaranya berbeda, oksigennya berbeda. Kalau di bawah nyaman kita. Kalau Bapak makin ke atas sempit Pak, susah. Kita kalau makin tinggi, itu kan kalau kita naik pesawat Pak, itu kan ada informasi tentang suhu udara, itu dikasih tahu minus sekian itu. Suhu udara di atas itu, walaupun di sini di bawahnya 30, di Indonesia ini kan 30, 28, 26 misalnya. Itu kalau ke atas itu minus semuanya. Sempit. Ya. Nah, itu ternyata akhirnya mengilhami ilmu pengetahuan modern membuat pesawat. Jadi buat pesawat itu dari ayat ini Pak, salah satunya. Orang bikin pesawat karena tahu udara di atas beda dengan udara di bawah. Jadi baja seberat itu, pesawat itu kan baja itu besi, itu bisa ngapung di udara. Itu karena petunjuk ini. Nah, ini yang saya katakan secara gak langsung Al-Quran itu bisa menjelaskan seperti itu. Inilah mukjizatnya yang luar biasa. Padahal dia nggak lagi ngomong konteks itu, bukan lagi ngomong, kalian kalau naik ke atas itu berat, napas kita sesak. Tidak, dia tidak secara langsung. Dia hanya menjadikan ini sebagai sebuah perumpamaan bagi orang yang dadanya sempit ketika sulit menerima hidayah dari Allah ini. Itu digambarkan begitu. Nah, jadi ini salah satu makanya disebut Al-Quran ini wa dzikra lil mu'minin, pembelajaran yang berharga bagi orang-orang mukmin. Ittabi'u, ayat yang ketiga, ittabi'u, ikutilah ma unzila ilaikum, apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Allah Tuhanmu. Ya, jadi disuruh kita ikuti petunjuk ini, bukan sekedar tahu, kerjakan, ikuti petunjuknya. Ya, jadi Al-Quran ini Pak, kayak kita jalan kemana-mana pakai GPS itu. GPS itu kan untuk diikuti. Apalagi kita nggak tahu jalan. Nah, kalau kita nggak tahu jalan, GPS kasih tahu jalan yang sempit. Kita tahu jalan yang lebih bagus. Ya pasti kita pilih jalan yang lebih bagus karena kita tahu. Tapi kalau kita tidak tahu, kita ngandelin GPS betul. Jadi salah satu fungsi Al-Quran itu kurang lebih seperti GPS, kurang lebih ya, tidak 100% sama.
Jadi dia mengarahkan jalan kita. Kita mau tujuannya kemana? Ini ke kiri, ke kanan, lurus, masuk jalan ini, masuk jalan itu. Al-Quran kasih tahu itu. Kalau kita ikuti, kita sampai ke tujuan itu. Tapi kalau kita nggak ikuti, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan yang kita maksud. Wala tattabi'u min duni. Jangan ikuti ya selain Allah untuk menjadi aulia. Aulia itu artinya pemimpin ya, menjadi pelindung, menjadi aulia itu dalam bahasa yang lebih mudahnya barangkali kita pahami, dia sosok yang menjadi tumpuan pegangan kita untuk menaruh harapan kemenangan, harapan keberhasilan, harapan sukses, harapan macam-macam. Qalilan ma tadakkarun. Tapi sayangnya orang yang ngerti Al-Quran adalah petunjuk yang bisa menyelamatkan mereka cuma sedikit. Dan awal sudah Allah bilang itu, qalilan ma tadakkarun. Yang bisa mengambil pelajaran berharga tentang Al-Quran ini, yang akan menyelamatkan kehidupan mereka hanya sedikit. Ya. Sekarang kita coba lihat itu baru ayat yang pertamanya ya, ayat 1 sampai 3. Dalam kajian tafsir ini disebutkan sedikit ya. Wal fitatis surah anzaran nas ila ni'mati khalqihim min abin wahidin. Al-Quran pada ayat ini mengarahkan pandangan manusia untuk melihat satu nikmat yang besar yang telah Allah ciptakan kepada mereka ya, dari penciptaan awal mereka sebagai makhluk yang sama, yang satu, dari Bapa yang satu. Jadi penciptaan kita itu dari Bapa yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Liyata'awanu wa la yatakhasanu. Tujuan Allah menciptakan kita dari satu sumber itu, yaitu Adam, dan berkembang terus menjadi manusia sampai miliaran sekarang ini jumlahnya. Tujuan utamanya adalah liyata'awanu, agar kita saling bekerja sama dalam hidup ini, bantu membantu untuk menyelamatkan kehidupan kita dunia akhirat. Sebetulnya itu wala yatakhasam, bukan untuk saling bermusuhan, bukan untuk saling berlawanan tajam ya. Waliyastash'iru annahum ikhwatan fil insaniyah, supaya mereka bisa merasakan bahwa mereka adalah satu keluarga besar, satu persaudaraan sesama manusia dalam kehidupan yang besar ini ya. Abuhum wahid, bapak mereka satu asalnya, yaitu Nabi Adam. Wa tinatuhum wahidah, asal mereka dari tanah yang sama. Nggak ada orang yang satu asalnya tanahnya tanah yang ada emasnya, satu tanahnya yang tanah lembek, tanah ini semuanya tanahnya sama. Artinya kita itu diproses ya, walaupun itu sifatnya adalah kita diciptakan dari tanah itu kan sifatnya bukan langsung Pak ya. Kalau kita tanah itu menyebabkan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan ya. Dari tumbuh-tumbuhan itu ada yang bisa kita makan, ada yang dimakan oleh hewan. Nah hewan kita makan juga kan gitu misalnya. Nah itulah yang membuat akhirnya kita hidupnya dari tanah. Nah saripati tanah itu kalau orang sudah dewasa itu berkeluarga itu menjadi air mani, jadi sel sperma. Itulah pengertian dari tanah kan, itu ke situ arahnya ya. Makanya kalau orang Arab itu Pak, kalau pengen punya anak, apalagi anak yang pertama ya, itu ketika berhubungan itu bukan sembarang saja mendatangi istri itu Pak, pakai ngelihat habis makan apa, dia harus makan apa dulu. Oh makan madu, makan daging kambing, makan ini, baru malam itu dia berhubungan dengan istrinya. Supaya apa? Yang keluar adalah yang betul-betul inti. Jadi bukan asal berhubungan. Ya setelah itu yang kedua, ketiga dan seterusnya bisa yang lain yang nggak jadi soal. Tapi yang utama dia pikirin juga itu, ya sampai ke situ Pak. Kenapa? Baru tahu. Nah, iya. Memang kan gitu Pak. Kita itu makan, apa yang kita makan itu yang jadi air mani, kan gitu.
Oleh sebab itu ini air maninya betul-betul hasil makanan yang paling bagus. Jangan cuma makanannya nasi semua. Oh ya gak jadi apa-apa nanti. Anak kita bodoh semua kalau cuma nasi semua, maksud saya itu. Ya harus nasi ada dagingnya, harus ada maduknya, harus ada apanya. Oh, ya gizi yang kuat. Kayak begitu lahir insya Allah anak-anak yang juga punya potensi cerdas ya. Wa nabbahatil ayat. Ini kalau sekarang Bapak udah lewat buat kasih petunjuk sama anak nanti Pak, sama cucu kan gitu. Wa nabbahatil ayatu ila takrimillahi li hadan naw. Dan ayat Al-Qur'an di surah Al-Araf ini juga memberikan peringatan-peringatan ya yang menunjukkan kemuliaan yang menunjukkan Allah memuliakan kita anak cucu Adam ini, bahwa kita punya kelebihan dari makhluk lain ya. Jadi ayat ini nanti kita akan dapati itu isinya juga seperti itu. Mumatsilan fi abil bashar Adam alaihissalam, bahwa kita adalah seolah-olah pengejawantahan, artinya replikasi dari keberadaan Adam dulu. Jadi kalau Adam dulu hidupnya begitu, ada godaan dari setan yang menggoda dia untuk akhirnya keluar dari surga, maka kita pun juga akan hidup seperti itu. Adanya godaan-godaan, adanya karunia juga, dikasih Allah kenikmatan-kenikmatan, itu juga seperti itu. Nah itu surah Al-Araf nanti akan kita dalami sampai ke situ. Alladzi khalaqahullahu biyadihi. Adam yang Allah ciptakan dengan tangannya langsung. Wa nafakha fihi min ruhi, dan Allah tiupkan ruh langsung kepada Adam waktu itu. Wa amaral malaikata bisujud lahu, lalu Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepadanya. Ta'ziman liqadarihi, ini untuk menghormati penciptaan Adam, bukan menghormati Adamnya sebetulnya, menghormati penciptaan Adam ya. Wa tanbihan li fadli, dan sekaligus merupakan sesuatu yang sifatnya memberikan potensi bahwa anak cucu Adam ini layak mendapatkan karunia Allah. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Nanti kita ketemu ayatnya. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Itu ayat yang ke-11. Kita akan ketemu nanti. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semua, kata Allah. Kemudian kami bentuk rupa kalian semua menjadi manusia yang sempurna saat ini. Lalu kemudian kami perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, maka sujudlah semuanya kecuali iblis. Iblis tidak termasuk dari kelompok yang sujud pada waktu itu. Nah ini gambaran surah Al-Araf, nanti kita akan ketemu kajian-kajian seperti itu. Inilah barangkali Pak sebagai pertemuan pertama kita mengkaji tafsir surat Al-A'raf. Ya kita belum preteli semuanya satu-satu, dan kita baru batas sampai 3 ayat pertama. Yang mudah-mudahan paling tidak sudah ada gambaran bahwa surah Al-Araf ini adalah surat yang istimewa, yang perlu juga kita dalami. Kita sebetulnya perlu pelajari Al-Quran ini semuanya Pak, 30 juz. Tapi karena waktunya nggak cukup, kita sudah berumur, kita harus pilih-pilih yang mana yang kita mau dalami. Nah saya kebetulan ingin memilih surat ini dengan sebab tadi yang di awal saya sampaikan, supaya beda dengan tempat yang lain saya kaji. Saya coba ambil ini, dan ini pun relevan untuk kondisi kehidupan sosial kita nanti ya, karena kita biar ngaji itu kan kayak dulu Nabi dapat wahyu. Nah, kita dapat petunjuk dari sini, sehingga apa sih yang harus kita persiapkan dalam perjalanan hidup kita ini. Saya kira itu barangkali para jemaah saya batasi sampai di sini ya, supaya ada kesempatan bagi bapak-bapak yang ingin bertanya, ingin berdialog ya, supaya bisa lebih mempertajam pemahaman tentang ayat ini. Saya persilahkan. Silakan. Banyak pasangan di ayat Al-Quran itu suruh sholat dan sholat gitu. Maka nanti kalau kita dihisab, yang pertama dihisab kan sholat itu. Iya. Sholatnya benar, berarti yang lainnya udah benar ya. Insyaallah. Ada juga kalau di ayat lain malah ada yang meminta dihidupkan kembali walaupun sebentar, itu kan untuk sodako saja gitu. Gimana itu? Baik. Begini, mungkin maksudnya Bapak ayat Al-Quran surah Al-Munafiqun yang berbunyi
hatta idza jaa ahadahumul maut apa namanya? Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawma ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, berilah aku kesempatan hidup sebentar aja sedikit supaya aku bisa bersedekah. Jadi orang yang sudah wafat itu, ya tafsirnya itu orang yang sudah wafat atau orang yang menjelang wafat, ya sebelum dicabut nyawanya minta waktu sedikit aja lagi. Itu begitu tafsirnya. Ingin bersedekah. Fa as-sadaqah itu dalam bahasa Arab dari fa atasaddaqu. Ya, dalam bahasa Arab atasaddaqu. Makanya taknya dibuang jadi shadnya pakai tasydid. Fa as-saddaqu. Itu bacanya gitu, jangan fa as-saddaqu, itu keliru. Fa as-saddaqu. Fa as-saddaq. Itu karena asalnya fa atasaddaq, ya. Aku ingin bersedekah. Ini tidak berarti menghilangkan pemahaman Al-Quran. Sholat itu adalah yang utama, tidak. Justru memperjelas bahwa sholat dan sedekah, ya, sholat dan zakat itu sebetulnya satu kesatuan. Makanya perintahnya selalu aqimus sholata wa atuz zakat. Aqimus sholata wa atuz zakat, kan selalu begitu. Itu ada lebih dari 15 ayat itu kalau tidak salah yang berbunyi aqimus shalah wa atuz zakah. Karena salat dengan zakat itu bersamaan. Dan salatnya pun bukan salat biasa. Bukan di sini adalah al-iqamatu fis shalah. Bukan amalus shalah, bukan mengerjakan salat. Makanya yang disebut celaka dalam Al-Qur'an itu bukan fawailul lil muqimis shalah, bukan. Tapi fawailul lil musalli. Yang bisa celaka itu orang yang sholat. Tapi orang yang menegakkan sholat enggak disebutkan itu. Yang kita disuruh menegakkan sholat. Jadi sholat yang benar, pahami rukunnya, pahami kewajiban-kewajibannya, pahami persiapan-persiapannya dengan berwudu, mensucikan diri, tempatnya tidak boleh ada najis, ya, karena ingin menghadap Zat yang Maha Suci. Ya, itu semuanya dilakukan. Itu namanya orang menegakkan sholat. Dan juga mengandung pengertian dawam. Sholatnya terus menerus. Ya, bukan sholatnya hari ini sholat, besok tidak. Hari ini 5 waktu, besok 4, besok 3 misalnya. Tidak, dawam. Ya, terus menerus artinya menegakkan sholat. Dan sholatnya menghadirkan hati, fokuskan pikirannya saat itu dia sedang berhadapan dengan Allah. Ya, kayak kita kalau ngaji ini, kita disuruh merasakan kalau kita baca Quran seolah-olah Allah berbicara dengan kita. Karena itu adalah kalamullah ini. Nah, kalau kita sholat, kita disuruh seolah-olah merasakan kita berbicara kepada Allah. Di sholat itu sebetulnya dialog kita dengan Allah. Idza shalla ahadukum fa innahu yunaji rabbahu. Sesungguhnya seseorang ketika dia sedang melakukan sholat, dia sedang berdialog dengan Allah. Jadi sholat itu bukan semedi. Nah, kalau kayak orang yang ingin ibadahnya itu pengen khusyuknya sampai merem-merem gitu, itu anggap sholat itu semedi. Justru sholat itu kalau kita merem makruh, Pak. Supaya paham itu. Sholat kalau Bapak merem pengen khusyuk itu malah makruh. Sholat itu disuruh lihat titik tempat sujud kita, itu disuruh sholat. Jadi pandangan mata terbuka terus. Lagi ruku terbuka juga matanya. Bahkan mata kita lagi ruku kayak dipaksa sedikit mendongak, tapi bukan mendongak palanya, bukan. Ini keliru. Yang mendongak matanya. Jadi ketika ruku itu kepala kita tetap rata dengan badan, tapi mata kita naik dikit karena melihat tempat sujud, bukan melihat yang lurus di bawah. Nah, ini melatih otot mata. Nah, jadi sebetulnya sholat itu juga memberikan dampak kesehatan, ya, termasuk kesehatan mata. Jadi dia ruku, lihat juga ke bawah. Dia sujud pun lihat tempat sujud, melek. Sujud itu bukan merem, sujud itu melihat, tetap melihat, terbuka mata kita. Itu melatih otot. Jadi semuanya melek, semuanya melihat, kecuali satu, yaitu ketika sedang tahiyat kita disuruh melihat jari telunjuk. Itu ketika itu. Nah, jadi sholat itu seperti itu makanya menegakkan sholat.
Mengapa ini jadi yang paling penting? Dan sedekah sebetulnya bukan sedekah, zakat. Zakat ini sebetulnya Pak, kalau dari kajian dulu awal-awal kajian zakat, itu pengertian zakat itu dengan sedekah sama. Ya. Zakat yang sekarang kita pahami, zakat yang wajib yang harus dilakukan setelah nisab, kurang lebih jumlahnya senilai 85 gram emas, sudah berumur haul 1 tahun, lalu diberikan kepada orang-orang tertentu yang 8 asnaf itu besarnya sebanyak 2,5%. Itu zakat yang sudah dibuat, jadi istilahnya dikodifikasi oleh para ulama untuk menjadi amalan fikih kita. Sebetulnya itu zakat yang wajib itu ini. Tapi pengertian zakat pada umumnya adalah semua sedekah itu adalah zakat. Makanya kalau orang yang kaji tafsir, ya ini dia kan nggak langsung masuk kepada fikih. Itu memahaminya adalah zakat itu ada zakat wajib, ada zakat tidak wajib. Itu menjadinya begitu. Nah, zakat yang selama ini kita pahami itu adalah zakat yang diwajibkan. Tapi sebetulnya walaupun kita belum punya harta yang sampai setahun umurnya, sampai nisab, cuma punya katakanlah senilai 20 gram emas, bahkan nggak banyak, maka tetap dia wajib berzakat. Tapi zakat yang bukan zakat wajib yang 2,5% tadi, zakatnya perlu dia keluarkan juga, walaupun cuma 1%, cuma 0,5%. Jadi setiap muslim itu, kenapa sholat dan zakat jadi satu? Itu karena sholat untuk memenuhi hak ilahiyah kepada Allah, sedangkan zakat untuk memenuhi hak sesama. Jadi dua-duanya nggak bisa dipisah. Kita harus baik kepada dua arah ini. Kepada Allah kita harus baik hubungannya, kepada sesama juga harus baik. Nggak boleh kita tidak peduli dengan orang yang miskin, orang yang susah, orang yang menderita, orang yang kelaparan. Kita tidak boleh ke situ. Makanya ada kewajiban zakat. Nah, orang yang bersedekah tadi itu maksudnya sebelum mati dia pengen bersedekah. Sebetulnya bukan berarti orang yang sudah mati itu kalau dia balik ke dunia pengennya sedekah. Bukan itu saja sebetulnya Pak. Itu karena konteksnya perintah bersedekah. Ayatnya kan berbunyi sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian berinfak, keluarkan harta kalian di jalan Allah ini sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian itu. Nah, itu konteksnya infak. Makanya kalau mati dia pengennya berinfak. Karena ada ayat yang lain itu bunyinya begini. Ketika mereka akan kalau Allah berikan kesempatan hidup lagi, dia bilangnya begini, ya Rabbi, la irja'na la a'malu a'malan shalihan. Jadi itu sebentar biar lebih jelas saya baca ayatnya. Ada di dalam Al-Qur'an di surat Al-Mu'minun, ya, surat yang ke-23 itu pada ayat yang ke-90-an sampai 100. Nah, ini hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un, ayat 39. Sampai ketika akan mati salah seorang di antara manusia ini, terutama mereka yang durhaka ini atau yang kafir, mereka bilang rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia. Nah, omongannya adalah la'alli a'malu sholihan fimma taraktu. Niscaya aku akan beramal soleh yang aku tidak sempat kerjakan. Bilangnya begitu. Jadi umum, tidak hanya sedekah. Nah, disebutkan sedekah itu karena konteksnya ayat dalam surat Al-Munafiqun itu tentang perintah bersedekah. Kadang-kadang kita memahami ayat itu harus menyeluruh. Nah, itu konteksnya karena dia lagi diperintah bersedekah. Makanya kalau dia mati pengen bisa hidup, ya pengennya bisa bersedekah. Ya, sedangkan kalau secara umum, ya orang ingin berbuat baik. Ya, pokoknya ingin beramal seperti amal yang Allah perintahkan. Meskipun kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Gak mungkin lagi kalian dikembalikan ke dunia, karena omongan orang yang menyesal wafat ada di alam barzakh itu setelah dia mati itu di sana tempatnya, pengen kembali ke dunia, itu cuma omongan saja. Omongan dia. Kalau orang Betawinya bahasanya itu dia cuma ngomong doang. Kalau udah dibalikin pun tetap aja dia balik lagi jelek.
itu sebetulnya begitu. Cuma ngomong doang. Makanya Allah katakan kalla, nggak bisa, nggak mungkin lagi, nggak bakal dikasih lagi. Ya, yang ada adalah wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang yang penting supaya mereka tahu kalau mereka udah mati, mereka ada di sebuah tempat yang namanya barzakh. Barzakh itu pembatas dinding yang tebal yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Jadi orang yang mati itu Pak sudah meninggalkan dunia tapi belum sampai ke akhirat. Itu namanya barzakh. Makanya dalam ayat yang lain disebutkan di surat Ar-Rahman apa namanya? Bainahuma barzakhun. Ya, ada kan apa namanya? Al-Bahrain apa? Tentang adanya dua laut itu, ya. Bainahuma barzakhun. Iya, itu yang sebelumnya Pak, apa namanya? Bukan. Menerangkan tentang adanya dua laut, baru bainahuma barzakhun ya, la yabghiyan. Ya, ada dinding di antara dua laut itu yang tidak saling bagian, ya, yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Jadi ada laut itu di daerah Mesopotamia itu sana, itu ada laut yang satu warnanya hijau, satu warnanya biru, dia tidak pernah bercampur. Seolah seperti ada dinding. Nah itu namanya barzakh. Walaupun dia biru, dia hijau, tetap yang biru nggak ke hijau, yang hijau nggak ke biru. Itu ada, bisa dibuka Google itu, di googling itu ketemu apa sih yang harus dengan dua laut itu. Ada dalam kehidupan kita ini. Di dunia sekarang ini masih ada. Cuma nggak setiap saat kita lihat. Dia munculnya sekali-sekali. Dua laut itu kayak bertemu, dua itu bertemu, bukan kayak itu bertemu, tapi seperti ada dinding sehingga tidak saling mencampuri warnanya. Ya, itu marajal bahraini yaltaqiyan. Ya, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun. Ya, itu la yabghiyan. Itu artinya, jadi itu arti barzakh. Oleh sebab itu orang kalau sudah di alam barzakh udah gak ada kesempatan. Meskipun ada amalan, barangkali biar lebih jelas pertanyaannya saya jawab. Karena Nabi biasa gitu juga Pak. Kalau ada pertanyaan dia jawabnya membanyakan supaya orang paham semuanya. Itu sunnah menjawab itu. Bukan ditanya A jawabannya langsung A selesai, enggak. Kalau bisa dijawabin yang lain supaya jadi lebih paham. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ummi mata." Wahai Rasulullah, ibuku wafat. Walam tusi, dia tidak sempat berwasiat. Ya. Lau takallamat la tasaddaq. Kalau dia sempat ngomong saja sebelum wafatnya, pasti dia akan perintahkan kami bersedekah. Artinya harta yang diwarisinya jangan dihabisin semua oleh kalian anak-anak, tapi sisihkan untuk sedekah untukku. Itu kalau dia bisa bicara, dia akan bilang begitu. Lalu anaknya bilang begini, "Ya Rasulullah, hal laha ajrun in tasaddaqtu anha?" Apakah bagi orang tua saya itu pahala kalau saya bersedekah niatnya untuk beliau? Nabi menjawab, "Na'am, iya." Nah ini jadi salah satu amalan orang hidup untuk bisa menambah amalan orang yang sudah di alam barzakh adalah bersedekah. Jadi ayat tadi pengen dia bersedekah itu jadi bisa dipenuhi oleh siapa? Anak-anaknya, keturunannya. Makanya kita kalau punya warisan jangan dihabiskan semua. Kalau kita masih ingin berbakti kepada kedua orang tua kita, sisihkan sebagiannya untuk disedekahkan. Karena orang tua kita pun pengennya begitu sebetulnya, biar nambah amalnya. Karena di alam barzakh itu yang ada cuma dua Pak, imam amin, imam adzabin. Orang itu kalau di alam barzakh cuma dua, disiksa atau dirahmati, cuma dua. Karena belum ada penghisaban, belum ada perhitungan amal. Ya, kalau dia baik, udah tempatnya terang, tempatnya luas, tempatnya nyaman. Kalau dia jelek, tempatnya gelap, tempatnya sempit, tempatnya menyiksa. Cuma itu, nggak ada yang lain. Nanti kalau di akhirat baru dihitung sesuai amal. Kalau di alam barzakh pokoknya secara garis besar aja. Saya kira itu barangkali. Kalau ada pertanyaan lain, baik. Kalau nggak ada, cukup mungkin waktunya juga ya. Baik, dari saya kurang-kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu waliyut taufiq. Dan kita akhiri dengan sama-sama berharap dan berdoa agar Allah senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita semua, petunjuk dan rahmat-Nya. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minal muhtadin ila hudaka.
Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.